Halo semuanya, hari ini aku bakalan nyampain salah satu hal yang mungkin udah lama banget pengen aku sampein sih. Ini adalah hal yang bikin aku ngerasa lebih enak lagi ketika semuanya tuh berjalan begitu berat. Ya, waktu aku kena masalah, waktu aku ada hari berat gitu loh dalam hidup, aku pasti ngelakuin ini. Mungkin di podcast kali ini, podcast yang bertema self-help bisa kamu jadiin apa ya? Kalau misalkan bukan dijadiin acuan, sekedar untuk jadiin kamu teman tidur ataupun teman kamu berjalan pulang ke rumah, ya udah langsung aja kita mulai kan ya. Nah, jadi waktu aku kena atau ada suatu masalah atau meskipun gak ada masalah tapi tiba-tiba hati aku berat banget. Tiba-tiba kayak gak enak aja rasanya buat ngapa-ngapain. Pasti di suatu sore aku bakal langsung keluar rumah sih. Aku sesederhana biasanya kalau keluar rumah sore-sore itu jogging. Tapi kalaupun misalkan udah lagi capek ya aku cuman keluar rumah untuk jalan-jalan aja di sekitaran sana. Di sana aku bisa ngelihat kehidupan yang lebih luas. Aku jadi gak terpaku sama ponsel aku. Aku jadi bisa tahu, oh ternyata transisi antara langit yang cerah menuju jingga itu indah banget ya. Oh ternyata banyak orang yang di luar sana juga berjuang lebih keras daripada kita. Berjuang mendapatkan rupiah, berjuang untuk melanjutkan hidup, berjuang untuk berbagai hal lah pokoknya. Dan di sana biasanya aku ketemu sama orang-orang yang pekerja keras, orang-orang yang sedang berjualan atau nemu sama penjual yang makanannya aku suka banget untuk beli. Biasanya mampir buat nikmatin dan duduk sebentar di bawah pohon rindang. Ya, nggak mikirin apa-apa, cuman merasakan apa yang ada di detik itu juga. Aku coba untuk lupain sejenak masalah-masalah aku. Aku coba untuk berbaur dengan apa yang ada sekarang. Aku coba nikmatin angin sorenya, aku coba nikmatin jingganya senja, aku coba nikmatin makanannya, dan aku berusaha untuk nangkep kira-kira saat itu semesta mau ngebisikin apa sih. Aku coba saat itu juga. Tapi jujur, waktu itu aku nggak bawa ponsel sama sekali sih. Aku cuma bawa uang buat jajan. Jadi rasanya coba deh sekali-sekali aku pengen untuk nikmatin momen tanpa harus aku bagiin ke sosial media. Biasanya kan aku sering banget untuk kalau misalkan ada langit yang indah aku foto, entah fotonya aku share sebagai lock screen kalian atau sebagai background tulisan aku, ataupun sebagai background cerita sebelum tidur di YouTube. Aku coba untuk nikmatin dengan mata aku sendiri dan coba syukurin, wah ternyata indah banget ya. Wah ternyata aku udah banyak banget nih ngelaluin sore-sore yang indah ini dengan cuman berdiam diri di rumah, ngeliatin HP, insecure dan overthinking. Ataukah kamu mungkin sering juga? Rasanya itu kayak indah aja, satu kata indah banget gitu loh. Belum lagi ke makanan yang kita suka. Belum lagi ke hal-hal yang kita temuin, misalnya ketemu sama teman lama, ketemu sama orang baik yang tiba-tiba nawarin apa-apa-apa, ketemu sama penjual ibu-ibu kemudian cerita tentang hidupnya. Itu tuh completely perfect dan bisa untuk ngelupain beban dan masalah aku. Di situ aku jadi sadar bahwa semesta mau ngebisikin yang mana, oh ternyata nggak gue doang yang ada di dalam fase ini. Oh ternyata banyak yang lebih berat daripada gue. Oh ternyata sebenarnya gue itu nggak sedang apa-apa. Gue tuh cuma mendramatisir rasa sakit dan rasa sedih gue aja. Karena sebenarnya ketika kamu lagi ngerasain gak enak sama diri kamu, ketika hati kamu lagi berat, coba cari jalan keluar untuk menyelesaikan itu semua. Ya, kalau misalkan sekarang itu lagi di masa pandemi, aku coba dengan cara paling sederhana, yaitu jalan-jalan di sekitaran rumah aja atau keluar kompleks sebentar, cari udara segar, beli es kelapa atau beli es teh manis atau beli apapun itu, batagor, siomay, seblak atau hal-hal yang kamu suka. Coba kamu nikmatin di situ tanpa kamu buka Instagram, tanpa kamu buka apapun itu sosial media, dan kamu hidupi di titik itu juga. Kamu lihat lalu lalang kendaraan yang
Mungkin semakin sore semakin padat karena jam-jam pulang kerja. Kamu lihat tuh bagaimana raut wajah tukang parkir yang kadang sampai sampai mungutin apa sih recehan yang jatuh sampai ke tengah jalan gitu loh. Kadang nggak mikirin resikonya, cuman mungut 500 perak atau 1000 perak. Kebayang nggak sih perjuangan mereka? Jadi kayak ngerasa bersalah ya, ngerasa bersalah karena terlalu banyak ngeluh sama Tuhan, padahal yang kita terima itu udah sangat lebih dari cukup gitu loh. Cuman kadang kitanya aja yang nggak tahu cara menikmati dan cara bersyukurnya gimana. Jadi tolong merasa cukup ya teman-teman. Mungkin podcast ini kayak semacam tamparan tapi halus buat aku dan buat kalian semua yang kadang sering banget overthinking tapi nggak tahu cara jalan keluarnya harus apa. Kalau misalkan kamu nggak punya teman cerita memang kadang sulit banget sih. Tapi selalu ingat bahwa nggak semua orang bakal selalu available buat kamu. Pasti mereka punya masa sibuk dan masa atau hari berat juga gitu loh. Jadi mungkin apa yang aku udah bagiin kali ini bisa sedikit menyembuhkan hati kamu. Please note, kalau misalkan kamu besok ternyata dapat hari berat itu, lakuin ya apa yang aku tadi omongin. Sederhana banget kok. Dan karena berjalannya waktu, kadang nggak harus seperti apa yang kamu mau. Dan terakhir, karena kita nggak pernah sesendiri itu.